Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia, kelas B semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Wacana Clean Good Governance seringkali dikaitkan dengan tuntunan akan pengelolaan pemerintah yang profesional, akuntabel, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bila penyelenggaraan pemerintah tidak diatur dengan baik, timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang buruk. Akibatnya lagi, menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia, jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk miskin semakin bertambah, tingkat kesehatan menurun, munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik perlu dilakukan agar segera permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan, mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dengan bagian-bagiannya. Menurut para ahli, Suradinata, pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan usaha kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Menurut Raha, pemerintah adalah segenap alat pelengkapan negara dan lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Clean government adalah salah satu bentuk atau struktur pemerintah yang menjamin tidak terjadinya distorsi aspirasi yang datang dari masyarakat serta menghindari terjadinya abuse of power. Prinsip-prinsip pokok pemerintah yang baik dan benar. Pertama, partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, kesetaraan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis. Kontrol sosial. Kontrol sosial adalah semua cara atau sarana yang digunakan untuk mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah yang berlaku. Dilihat dari dimensi pelaku dan sasarannya, pengendalian sosial yang dilakukan individu terhadap individu lain, pengendalian sosial yang dilakukan individu terhadap kelompok, pengendalian sosial yang dilakukan kelompok terhadap individu, pengendalian sosial yang dilakukan kelompok terhadap kelompok lain. Dilihat dari dimensi sifatnya, upaya preventif atau positif, upaya pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan sosial, sedangkan upaya represif negatif, upaya pengendalian sosial setelah terjadinya pelanggaran sosial. Cara persuasif, upaya pengendalian sosial yang dilakukan dengan menekankan tindakan yang sifatnya mengajak atau membimbing masyarakat agar bersedia bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Cara koersif, upaya pengendalian yang dilakukan dengan melakukan tindakan yang sifatnya memaksa masyarakat agar bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Korupsi menghambat pemerintah yang baik dan benar. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik
yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Unsur-unsur korupsi. Pertama, perbuatan melanggar hukum. Kedua, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis korupsi. Jenis tindakan korupsi diantaranya yaitu: pertama, memberi atau menerima hadiah atau janji. Kedua, penggelapan dalam jabatan. Ketiga, pemerasan dalam jabatan. Keempat, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara dan menerima gratifikasi bagi pegawai atau penyelenggara negara. Indonesia saat ini. Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-12 terkorupsi Asia dan peringkat 107 negara bebas korupsi dari 175 negara berdasarkan Transparansi Orang pada tahun 2014. Data statistik ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang pemerintahannya belum baik dan bersih. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.